selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastik, yes, antusias. Nah, kita kembali lagi ya adik-adik dalam ibadah Impah. Adik-adik tahu nggak hari ini hari spesial? Hari spesial apa ya kak? Hari ulang tahun Pelkat PA. Nah, hari ulang tahun PA yang keberapa kak? Ke-61 tahun. Nah, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan mandiri adik-adik kan? Nah, adik-adik sebelum kita melakukan ibadah, biasanya ada 3 lagu pembuka. Yang satunya apa kak? Kita akan memulai dengan lagu Yesus itu adalah satu-satunya. Nah, adik-adik bangkit berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama. Lagu yang kedua adalah Satukanlah Hati Kami. Nah, mari kita nyanyikan adik-adik. Lagu ketiga yaitu Dari Terbit Matahari. Nah, mari kita nyanyikan adik-adik. Kembali ya, kita akan memulai ibadah kita. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita bersatu dulu. Saat teduh dimulai.
teduh selesai. Nah, adik-adik, kakak mengundang adik-adik berdiri kembali ya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan di hari ini, di hari Minggu yang istimewa ini, kami anak-anak-Mu datang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu hingga kami merasakan hari ulang tahun berkat PA yang ke-61. Terima kasih Tuhan, kami semua itu karena anugerah Tuhan dan kekuatan Tuhan sampai kami merasakan anugerah yang terindah ini. Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu hari ini ingin merasakan anugerah Tuhan dan ingin merasakan sukacita dari Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Ampunkan kami Tuhan, anak-anak-Mu dari segala dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya beralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kakak mengajak adik-adik kembali ya. Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Nah mari kita nyanyikan adik-adik. Firman Tuhan yang disampaikan Kak Ani. Mari kita dengarkan adik-adik. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini dengan materinya, aku bersemangat karena Tuhan memulihkanku. Bacaan Alkitab terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Nah hari ini kawan adik-adik membacakan bacaan Alkitab pada hari ini yang bernama Indra Pasaribu. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17 yang menyatakan,
Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan firman kita pada hari ini. Hei anakku Timotius, sedang apa dirimu? Aku sangat sedih, Bu, karena banyak sekali jemaat yang menolakku ketika aku mengabarkan berita Injil. Jadi, kamu lagi bersedih? Timotius, daripada kamu bersedih, gimana kalau kamu mendengarkan cerita pengalaman guru menjadi pemberita Injil Kristus? Ya, aku mau, Guru. Aku mau mendengarkan cerita pengalaman pertama guru ketika guru menjadi pengikut Yesus dan pemberita Injil. Timotius, asal kamu tahu, dulu sebelum guru menjadi pemberita Injil, nama guru adalah Saulus. Guru sangat benci dengan orang-orang pengikut Yesus, orang-orang pengikut Kristus. Jadi Timotius, setiap ada orang yang percaya dan mengikut Yesus Kristus, itu guru bunuh. Dan guru dulunya sering dibilang orang penganiaya, orang ganas, dan guru adalah orang yang paling berdosa. Tapi Timotius, ketika guru berangkat ke Damsyik, di sana guru dicobai. Di sana guru kena sinar cahaya yang begitu terang, hingga mata guru rasa sakit dan sampai mengalami kebutaan Timotius. Tetapi di tengah-tengah kebutaan itu, guru berjumpa dengan yang namanya Ananias. Sangat bersyukur ketika berjumpa dengan si Ananias, dan akhirnya si Ananias di sana mendoakan guru, dan akhirnya guru beroleh kesembuhan dari kebutaan itu, dan akhirnya mata guru pulih seperti biasa. Timotius, Wow, luar biasa. Lalu guru? Timotius, lewat kejadian yang guru lalui ini, ternyata juru selamat yang selama ini guru cari dan guru paling benci, ternyata dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Timotius sangat bersyukur ketika guru boleh dikasih Tuhan Yesus pengampunan. Dan asal kamu tahu Timotius, bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan kepada guru untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi dan ke seluruh dunia ini. Dan banyak orang yang tidak suka
menghujat guru karena guru sekarang memberitakan Injil Kristus. Memang dulunya guru seperti itu, Timotius. Dulu guru menghujat orang pengikut Kristus. Tapi setelah guru menjadi pemberita Injil Kristus, guru sekarang dihujat. Tapi asal kamu ketahuilah, Timotius, guru tidak peduli apapun yang dikatakan orang, mau dihujat, mau ditindas, mau dianiaya, guru tetap semangat memberitakan Injil Kristus ke seluruh bumi dan dunia ini, agar semua orang percaya, mengaku bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita, Timotius. Guru benar, tidak ada alasan untuk menyerah dalam pelayanan kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, itu sangat betul, Timotius. Tuhan telah memulihkan kita dari setiap hambatan dan kesulitan yang kita alami, Timotius. Tuhan memulihkan kita dari kesedihan, dari keterpurukan, dan dari ketertindasan, Timotius. Maka dari itu, Timotius, jangan pernah menyerah untuk memberitakan Injil Kristus. Tetap kuat untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi dan ke seluruh dunia ini, Timotius. Siap, Guru. Terima kasih untuk cerita pengalaman iman guru. Sama-sama, Timotius. Sekarang mari kita masuk. Mari, Guru. Nah, adik-adik, bagaimana cerita singkat tadi? Firman Tuhan menceritakan tentang apa? Ya, benar, tentang Rasul Paulus dan Timotius, di mana Rasul Paulus ini ingin menguatkan Timotius yang lagi bersedih. Dalam memberitakan firman Tuhan, Timotius ini selalu tidak didengar dan tidak percaya orang-orang yang mau mendengarkan tentang Timotius memberitakan firman Tuhan. Kemudian Rasul Paulus juga bercerita tentang pengalamannya kepada Timotius, di mana Rasul Paulus ini telah diperbaharui dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus juga bercerita tentang kabar baik, bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dia dan selalu setia kepada Timotius. Nah, adik-adik, melalui firman ini, adik-adik diingatkan untuk selalu bersemangat memberitakan firman Tuhan. Walaupun ada tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada permasalahan itu yang tidak dapat diselesaikan di dalam Tuhan Yesus. Pasti ada jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, karena Tuhan Yesus itu baik dan setia kepada kita. Nah, adik-adik, hari ini hari yang spesial buat adik-adik semua, karena hari ini kita bersyukur boleh merayakan hari ulang tahun PLKPA GPIB. Ada yang tahu nggak hari ulang tahun yang keberapa? Ya, benar, yang ke-61 tahun. Jadi sudah 61 tahun pelayanan kategorial sudah ada untuk mengajarkan pendidikan iman buat adik-adik semua. Itu semua karena adanya pertolongan Tuhan yang setia kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita tahu kalau Tuhan setia menjaga, memelihara anak Pelkat PA untuk tetap semangat dan berkarya. Nah, adik-adik, sebagai rasa syukur kita, mari kita persembahkan karya-karya kita yang terbaik buat Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, di mana kita dipulihkan Tuhan, dan di hari HUT yang ke-61 tahun ini kita semua dipulihkan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik,
respon firman Tuhan hari ini kita bernyanyi dari Kidung Ceria 160. Lagunya apa Kak? Tiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, mari kita nyanyikan adik-adik. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Satu, lipat tangan. Dua, tutup mata. Tiga, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur ke hadapan-Mu atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang boleh kami nikmati di sepanjang hari-hari yang boleh kami lalui. Kami bersama Tuhan Yesus, kami merasakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari ini ketika kami boleh melakukan ibadah kami walau secara daring yang telah dipimpin kakak layan kami kepada kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kakak layan kepada kami. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi pelita dan pedoman petunjuk dalam kehidupan kami untuk menapaki perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan di dalam doa syafaat kami ini, menopang doa buat guru-guru kami di sekolah yang selalu setia menyampaikan materi pelajaran kepada kami walau kami saat ini belajar secara online. Kiranya Tuhan menuntun, memberikan kami hikmat, pengetahuan yang daripada Tuhan, agar proses belajar mengajar kami secara online dapat berjalan dengan baik dan sempurna ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat kakak layan kami yang selalu setia menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami di setiap hari minggunya. Kiranya Tuhan terus memakai kakak layan kami memberitakan kebenaran firman Tuhan agar kami dapat bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami, papa mama kami yang selalu setia membimbing, mengasuh kami di setiap harinya. Kiranya Tuhan memberikan orang tua kami Tuhan panjang umur, kesehatan yang sempurna, memberikan kesabaran yang kita bahan dalam membimbing kami anak-anaknya, agar orang tua kami Tuhan dapat membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur ketika pada hari ini di tanggal 6 September ini Tuhan kami boleh bersyukur anugerah Tuhan boleh Tuhan curahkan secara khusus Tuhan bagi kami PLKPA, di mana pada hari ini Tuhan kami merasakan kasih karunia Tuhan lewat curahan pertambahan usia di PLKPA yang ke-61 ini Tuhan. Kiranya Tuhan PLKPA semakin maju ke depan, semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami Tuhan selaku anak layan berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami bersyukur boleh berada di tengah-tengah bangsa dan negara yang besar ini Tuhan. Di antara perbedaan suku budaya, namun kami satu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang maju, yang berkembang di hadapan-Mu ya Tuhan. Memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, Bapak Presiden dan wakilnya, kabinet kerja yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kejujuran
dalam menjalankan roda-roda pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Biarlah kiranya Tuhan, bangsa kami ini semakin maju lewat program kerja yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan percayakan di tengah-tengah bangsa kami ini lewat pemerintahan yang ada. Bapak yang baik, secara khusus pada saat ini Tuhan, bangsa dan negara kami ini menjalani masa-masa new normal di mana pandemi COVID-19 belum berakhir ya Tuhan. Kiranya Tuhan memusnahkan pandemi COVID-19 ini agar kami dapat ke depan beribadah secara langsung tatap muka bersama dengan kakak layan kami, belajar seperti biasa di sekolah. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami ini dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat gereja yang ada di muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kami perdamaian, secara khusus Tuhan gereja-gereja denominasi yang ada di Tembinahan ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kebersamaan dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Kristus di kota Tembinahan ini Tuhan. Kami Tuhan berdoa buat gereja GPIB Anugerah Sorek Bajen Surya Kasih Tembinahan. Kiranya Tuhan memberkati penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami, mulai dari pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi yang ada, pengurus berkat, panitia pembangunan. Kiranya Tuhan memberkati setiap penata layanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pergumulan gereja kami pada saat ini, pembangunan, pastori dan rumah berkat. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan selesai tiba waktunya seturut dengan waktu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami seiman yang tidak dapat beribadah seperti kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah doa pinta kami Tuhan, perjalanan kehidupan kami besok sampai seterusnya kami serahkan dan kami pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan mengawal langkah hidup kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita ya adik-adik. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 355 Aku Bawa dan Berikan. Mari kita nyanyikan adik-adik. Persembahan kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Sebelumnya kita bernyanyi Tanganku ada dua. Mari kita nyanyikan. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan dan sukacita penuh yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan.
Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari berdiri, kita akan bernyanyi Mars PA. Sebelum kita menutup ibadah kita masih bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 359, sudah waktunya. Mari kita nyanyikan adik-adik. Terima kasih Tuhan dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan atas pengetahuan Tuhan kami boleh merayakan hari ulang tahun Tuhan KPA ke-61 ini Tuhan, itu semua karena tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati anak layan Tuhan, memberkati temu mereka Tuhan, memberkati pendidikan mereka juga Tuhan, memberkati kedua orang tua mereka juga Tuhan, memberkati juga kakak layan Tuhan, jalan Tuhan yang selalu memberikan berkat-Mu kepada kakak layan kami Tuhan. Inilah doa perintah kami Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami agar kami layak menjadi anak kesukaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima
adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan selamat ulang tahun. Mari kita nyanyikan adik-adik. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun PA, selamat ulang tahun. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari kita tiup bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kami kakak layan bersama anak layan GPIB Bajen Surya Kasih Tembilahan mengucapkan Selamat ulang tahun Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Halo adik-adik. Nah, kita hari ini merayakan HUT Pelkat PA yang ke-61 tahun. Nah, Kak, walaupun kita ibadah secara online, kita tetap mengadakan perlombaan nih, Kak. Iya dong, Kak. Adik-adik di rumah harus semangat ya. Karena ada apa, Kak? Karena ada juara 3, juara 2, dan juara 1. Dan hadiahnya juga adik-adik tidak kalah menarik. Wah. Nah, adik-adik kali ini perlombaannya akan dibagi menjadi 3 kelas. Tapi adik-adik jangan sedih ya, dan juga jangan khawatir karena perlombaannya ini akan menarik. Jadi adik-adik di rumah harus semangat ya. Kak Jessica, untuk anak kelas TK ada apa nih? Untuk anak kelas TK ada mewarnai. Nah, adik-adik di rumah siapkan pensil catnya ya. Dan untuk anak kecil yaitu menyanyikan lagu Yesus itulah satu-satunya. Dan kedua, tiap orang yang mendengar. Nyanyinya dengan semangat ya adik-adik. Dan untuk kelas tanggung ada apa, Kak? Kelas tanggung, nanti kelas tanggung akan storytelling. Jadi ada 3 pilihan tokoh Alkitab yang nanti adik-adik akan ceritakan. Yang pertama itu ada Musa, lalu ada Daud, dan juga Rasul Paulus. Nanti adik-adik boleh merangkai naskahnya lalu diceritakan dengan durasi maksimal 5 menit. Jadi adik-adik tetap semangat ya, dan ditunggu karya-karyanya. Selamat berkreativitas.